Kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri matematika kelas 11. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar di rumah saja. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri matematika peminatan kelas 11. Tentunya masih dalam bentuk yang sederhana. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Dan tentunya nilai-nilai trigonometri untuk sudut istimewa harus sudah kalian ingat betul, pahami betul. Sehingga pada saat belajar persamaan trigonometri, kalian sudah bisa langsung cun atau langsung mengingat apa yang akan dijelaskan. Oke, ada rumus-rumus sederhana untuk persamaan trigonometri ini. Dan tentunya memang harus yang sederhana dulu, agar memori kalian bisa langsung teringat tentang rumus yang dimaksud. Di sini yang pertama adalah sinus trigonometri. Nilai sinus X sama dengan sinus alfa, itu artinya X itu bisa alfa, X itu bisa 180 minus alfa. Di mana perlu ditambahkan nilai K kali 360. Kenapa demikian? Yang harus kalian ingat adalah pada saat kalian belajar tentang grafik fungsi trigonometri, bahwa trigonometri itu termasuk, fungsi trigonometri dalam hal ini sinus, itu termasuk yang namanya fungsi periodik. Nah, jadi artinya setelah 180 maka dia setelah periodik yang pertama, dalam hal ini misalkan 360, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka dia akan kembali ke grafik yang berikutnya atau grafik yang sama. Jadi kalau misalkan ini, maka yang kedua akan sama. Nah, berarti ini adalah periode yang kedua. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, ini ya batasnya, berarti ini sampai periode yang pertama katakanlah 360 untuk fungsi dasar. Ini adalah 1, tentunya nilai minimumnya adalah min 1. Oke, kenapa nilai trigonometri sinus ada 2? Karena nilai yang sama itu ada di kuadran 1. Ini misalkan di sini alfa. Nah, berarti yang di sini adalah 180 minus alfanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia 30 setengah, maka 30 atau 150. Gitu ya. Kenapa ini perlu ditambahkan K kali 360? Karena setelah 360 dia akan mengulang grafik yang sama. Karena dia fungsi periodik. Tentunya dengan K adalah bilangan bulat. K bisa positif, K bisa juga negatif. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah fungsi kosinus. Cos X sama dengan cos alfa, maka X adalah alfa, X adalah minus alfa. Kenapa untuk kosinus alfa dan minus alfa? Karena kosinus ini dia akan sama nilainya pada saat ada di kuadran keempat. Ya, jadi saya grafiknya sama dengan fungsi sinus sebenarnya. Tinggal bedanya kalau fungsi kosinus mulai maksimumnya saat 0. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah di kuadran pertama, karena kesepakatannya bahwa kalau dia memutar berlawanan arah jarum jam, dia positif. Maka nilai kosinus itu akan sama di kuadran keempat. Nah, ini kalau geraknya searah jarum jam, dia negatif. Jadi boleh alfa, boleh min 100. Atau boleh juga kalau kalian mau memutarnya searah berlawanan jarum jam, berarti ke sini. Nah, jadi pakainya adalah 360 minus alfa. Itu ya, boleh alfa, boleh 360 min alfa, atau alfa dan minus alfa. Itu untuk kosinus.
Kemudian yang ketiga adalah tangen. Nah, tangen hanya satu, tangen X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan tangen alfa. Kenapa untuk tangen hanya satu? Karena memang tangen periodiknya dia di 180. Jadi periodiknya dia di 180. Jadi untuk tangen itu dia akan mengulang grafik yang sama itu setelah 180. Ini misalkan tangan, nah dia akan ke grafik semula setelah 180. Sebentar, kurang proporsional. Nah, jadi setelah 180 dia akan balik lagi ke grafik semula. Nah, ini 180. Jadi setelah 180 dia akan kembali semula. Maka dia sampai 180. Gitu ya. Kuadran 1 dan kuadran ketiga nilainya sama. Ini kuadran 1, misalkan ini kuadran 1, ini kuadran ketiga. Karena ini kuadran kedua nilainya negatif, kuadran keempat juga nilainya negatif. Gitu ya. Kayak itu yang hal dasar yang harus kalian ingat. Sekarang kita mulai saja dengan contoh-contohnya untuk rumus dasar persamaan trigonometri. Misalkan gini, saya punya nilai sebelumnya bahwa berapakah sinus 30? Nah, sinus 30 adalah setengah. Apakah hanya setengah? Ada yang lain, misalkan 150 juga setengah. Nah, sekarang dibalik menjadi sebuah persamaan. Sinus berapa yang hasilnya setengah? Nah, ini yang disebut dengan persamaan. Berarti kita mencari variabel. Salah satu ciri sebuah persamaan berarti kita mencari sesuatu, dalam hal ini variabel. Sin berapa yang hasilnya setengah? Kalian boleh menentukan pertama adalah sin 30. Nah, sehingga berdasarkan tadi bahwa X itu boleh 30, X itu boleh 180 min 30. Gitu ya. Jadi bisa juga X itu 150. Jadi ada dua, 30 dan 150. Apakah hanya dua? Tidak. Pada saat kalian lebarkan sudutnya lebih dari 360, maka boleh juga yang hasilnya setengah itu adalah sin 390. Atau bisa juga minus 330 dan seterusnya. Karena K itu adalah bilangan bulat. Begitupun yang kedua ditambah 360. Jadi bukan hanya terbatas 30, bisa juga 390, bisa juga misalkan min 330 dan seterusnya. Sangat banyak kemungkinannya, tergantung dari intervalnya dia dibatasi sampai berapa. Begitupun yang ini, jadi boleh 510, boleh min berapa tuh 210 dan seterusnya, ya boleh. Nah itu nilai-nilai yang hasilnya setengah. Jadi kalau ada sin X sama dengan setengah, dia tidak tunggal. Beda dengan sinus 30 berapa? Setengah, tunggal. Tidak ada lagi nilai sin 30 selain setengah. Tapi kalau sin X sama dengan setengah, X-nya tidak tunggal. Bisa 30, bisa 150, bisa 390, bisa 510, bisa minus 210 dan seterusnya. Gitu ya, perbedaan antara kesamaan dengan persamaan. Oke, kita mulai dari bentuk-bentuk yang ada dalam pilihan persamaan yang bentuk lain. Misalkan gini. Di sini 2 sin X min 1 sama dengan 0. Dia belum mengarah ke bentuk sederhana. Maka yang harus kalian lakukan adalah kedua ruas kalian tambahkan 1. Kedua ruas kalian bagi setengah, bagi 2, sorry. Nah, baru setelah ini kan ya, kedua ruas bagi 2. Yang pertama kedua ruas tambah 1, berarti 2 sin X sama dengan 1. Istilah gampangnya pindah ruas satunya. Min jadi plus, gitu kan. Kedua ruas bagi 2, berarti sin X sama dengan setengah. Nah, sin yang hasilnya setengah itulah yang kalian perhatikan. Sinus 30. Nah, dari itu maka X ada 2. Kemungkinan pertama adalah 30 itu sendiri. Kemungkinan yang kedua adalah
180 minus 30. Atau langsung 150. Karena X-nya dibatasi 0 sampai 360 ya cukup 2 saja. 30 dan 150. Kalau dia melebihi dari itu maka kalian tambahkan K plus 360. Gitu ya. Jadi K plus 360 itu sesuai dengan kebutuhannya. Ini cukup 30 dan 150. Bisa dimengerti ya? Oke, berikutnya. Nah, yang kedua bentuknya berbeda dengan tadi. Ditanyakan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 3X sama dengan akar 3. Berarti ini langsung saja yang kalian lakukan adalah bagi 2 kedua ruas. Jadi cos 3X sama dengan setengah akar 3. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 3 adalah yang pertama yang kalian ingat adalah di kuadran pertama. Berarti cos 30. Nah, di sini ada 2 kemungkinan ya kan. Yang pertama 3X sama dengan 30. Yang kedua, saya tulis di sini. Yang kedua 3X sama dengan min 30. Karena X-nya 0 sampai 360 dan ini kelipatan 3 bukan 1, maka ini kalian perlu tambahkan K kali 360. Begitupun yang kedua K kali 360. Kedua ruas bagi 3 berarti 10 ya kan. Bagi 3 berarti 120. Nah, K-nya mulai dari 0 karena dia bulat. Tidak negatif mulainya. Dari 0 aja berarti 0. Berarti 10. K-nya 1. Berarti 10 ditambah 120 jadi 130. K-nya 2. Berarti 240 jadi 250 ditambah 10. K-nya 3 melampaui. Untuk yang kedua juga sama. Bagi 3 dulu. Jadi minus 10. Tambah K kali 120. K-nya mulai 1 jangan 0. Karena kalau 0 negatif. Berarti 110. K-nya 2 berarti 240. Dikurangi 10 jadi 230. K-nya 3 masih bisa. Karena 360-nya dikurangi 10. Jadi 350. Sehingga jawabannya banyak. 10, 130. Ya. 110 ada, 130, 230 ada, 250, 350. Oke, jadi jawabannya yang D. Bisa ngerti ya? Jadi plus K kali 360 itu sesuai kebutuhan. Kalau dia tidak butuh nggak usah ditambahkan. Kalau butuh tambahkan. Lanjut ya. Nilai X yang memenuhi dari akar 3 tan X ditambah 3 sama dengan 0. Nah ini bentuknya ubah dulu. Kedua ruas tambahkan minus 3. Jadi akar 3 tan X sama dengan minus 3. Atau pindah kanan lah istilahnya ya. Sebenarnya harusnya ditambah negatif atau dikurang 3. Bagi dengan akar 3, maka menjadi min 3 per akar 3. Atau disederhanakan jadi min akar 3. Nah yang kalian perhatikan adalah akar 3-nya aja dulu. Berarti tangan X sama dengan min tan 60. Nah setelah itu yang kalian ingat adalah tangan minus alfa itu sama dengan minus tangan alfa. Sehingga kalimatnya berubah menjadi tangan X adalah tangan minus 60. Oke, pakai itu aja ya. Jadi berpikirnya yang kuadran 1 aja dulu. Lalu sifat yang lain kalian gunakan. Sehingga jawabannya adalah berarti X itu adalah minus 60. Jangan lupa ditambah K kali 180 kalau tangan. Berarti K-nya mulai dari 1, jangan dari 0. Karena di bintang mulai 0 X-nya. Berarti mulai 1, berarti minus 60, ya kan? Ditambah 180. Saya tuntun dulu. Berarti ini 120. K-nya 2, 360. Berarti 300. 360 kurangi 60, 300. Jadi jawabannya ada 2. 120 dan 300. Kuadran 2 dan kuadran keempat. Nilai tangan itu pasti negatif kan. Karena 1 dan 3 positif. Ngerti ya? Ini pasti kuadran kedua. Ini pasti kuadran keempat. Bisa dimengerti ya? Untuk bentuk yang sederhana. Sinus, kosinus, dan tangan.
Kemudian kita meningkat ke bentuk yang lain, artinya kita tidak mengarah ke nilai trigonometrinya, tapi ke bentuk persamaannya. Misal, untuk X minus 180 sampai 180, nilai X yang memenuhi persamaan, sin 2X min 10 sama dengan sin X plus 40. Nah, ini sesuai dengan kaidah persamaan, karena ini sudah sama-sama sinus ya. Yang ini misalkan variabel X di rumus dasarnya, yang ini adalah alfa. Berarti yang pertama, bahwa 2X minus 10 harus sama dengan alfa. X plus 10, plus 40. Jangan lupa ditambah K kali 360. Itu bentuk yang pertama. Lalu bentuk yang kedua adalah alfanya dikurangkan dengan 180. Jadi 180 minus alfa. Alfanya adalah X plus 40. Jangan lupa ditambah K kali 360. Oke, yang pertama dulu. Kumpulkan X-nya, kedua ruas kurangi X, kedua ruas tambah 10. Berarti 2X min X sama dengan 10 tambah 40. Gitu ya. Tambah K kali 360. Berarti X sama dengan 50 ditambah K kali 360. Karena X-nya dibatasi, ada minus, berarti boleh minus. Tapi ternyata kan masih besar minusnya. Berarti untuk persamaan pertama hanya untuk K-nya 0 saja. K-nya 0 berarti 50. K-nya 1 melampaui 360. K-nya minus 1 juga melampaui minus 180. Jadi hanya 1 untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2. 180 kurangi 40 berarti 140 minus X. Oke, kedua ruas kita tambahkan 10 dan kurangi X. Berarti 2X tambah X sama dengan 10 ditambah 140. Jangan lupa tambah K kali 360. Sebelah kiri berarti 3X, sebelah kanan berarti 150. K kali 360. Nah, ini bisa dibagi 3 semua. Bagi 3 50, bagi 3 120. Nah, berarti yang ini K-nya bisa mulai dari negatif. Negatif berapa? Negatif 2 melampaui ya. Negatif 1. Jadi mulai negatif 1 berarti 50 dikurangi 120. Berarti min 70. K-nya 0 berarti langsung 50 jadi 170. K-nya 1 K-nya 0 50. Ini untuk K-nya 1. K-nya 0 50. K-nya 1 berarti 170 ya. 50 tambah 120. Berarti ada 3 nih yang memenuhi 50. Kemudian minus 70. Ya, 50 minus 70 sama 170. Minus 70, 50, 170. Gitu ya. Nah, itu untuk bentuk persamaan mengikuti bentuk umum persamaan sederhana. Berikutnya juga sama. Cos 3X tambah 60 dikurangi cos 2X min 30. Berarti langkah pertama yang kalian lakukan adalah diposisikan sama kiri kanan. Jadi cos 3X plus 60 sama dengan cos 2X min 30. Maka langsung saja bentuk yang pertama adalah 3X plus 60 sama dengan 2X min 30. Tambah K kali 360. Lalu bentuk yang kedua adalah minus alfa. Berarti 3X plus 60 sama dengan minus alfa. Berarti 30 minus 2X. Ditambah K kali 360. Oke, yang pertama dulu. Kedua ruas kurangi 2X, kedua ruas kurangi 60. Bisa langsung ya. Berarti X sama dengan, atau boleh juga lah, takut ada yang belum yakin betul. 3X minus 2X, berarti minus 60 minus 30 tambah K kali 360. Berarti X sama dengan min 90 tambah K kali 360. Karena mulai dari min 180 berarti yang ini K-nya 0. K-nya 0 berarti X-nya minus 90. K-nya 1 melampaui, K-nya minus 1 melampaui. Hanya 1 untuk bentuk yang pertama ini. Lalu yang kedua,
kedua ruas ditambahkan 2X, kurangi 60. Berarti 3X plus 2X, ini minus 60 tambah 30, K kali 360. Berarti 5X sama dengan minus 30 tambah K kali 360. Bagi 5 semua, berarti minus 6. Bagi 5, berarti berapa nih? 72 ya. Nah ini banyak. Berarti dari mulai minus 2 ya. Dari mulai minus 2. K-nya minus 2, berarti X sama dengan minus 6, minus 144. Jadi minus 150, minus 150. Nah kalau lihat pilihan minus 150 cuma 2 nih. Ya. Kemudian yang kedua, nanti trik menjawab cepat pilihan ganda. Lihat yang 150 hanya 2 pilihan. Lihat yang 90, min 90 hanya 1. Ya berarti jawabannya sudah ketemu sebenarnya E. Ya, kita runut dulu jawaban yang lainnya. Kalau gurumu meminta penyelesaian semuanya, tidak hanya pilihan ganda murni, berarti harus dijelaskan. Jadi ini min 6, min 72. Berarti min 80. Min 78, sorry. Min 78. Gitu ya, cocok ya. Sudah 3 benar. Yang ini kalau K-nya 0, berarti X-nya minus 6. K-nya 1 masih bisa. K-nya 1 berarti minus 6 tambah 72, berarti 66. Udah, terakhir berarti K-nya 2. K-nya 2 berarti minus 6 ditambah 144. Berarti 103 lah. 8. Oke. Gitu ya. Satu lagi ya. Bentuk yang mengarah ke bentuk umum. Persamaan sederhana yaitu tangan. Nah sekarang tangan X plus 45 sama dengan tangan 60. Kalau tangan cuma satu bentuk kesamaannya. Jadi langsung saja berarti X ditambah 45 sama dengan 60 dikurangi X ditambah K kali 180. Berarti 2X sama dengan ya. Kedua ruas tambahkan X kurangi 45. Ini berarti 15 ditambah K kali 180. Berarti X-nya adalah bagi 2 jadi 7,5. Bagi 2 berarti 90. Lihat X-nya minus 180. Berarti dari minus 2. Minus 2 maka X-nya berarti 7,5 dikurangi 180. Berarti minus 172,5 ya. Yang 172,5 kan cuma D. Ya sudah jawabannya pasti D. Tapi kalau guru mau minta bagaimana caranya ya. Runut aja minus 2 minus 1. Berarti 7,5 dikurangi 90. Berarti minus 82,5. Gitu ya. K-nya 0. Berarti X-nya 7,5. K-nya 1. Berarti X-nya 97,5. K-nya 2. Berarti X-nya melampaui. Melebihi ya. Jadi hanya sampai 97,5. Gitu ya. Oke, itu adalah video pertama untuk persamaan sederhana trigonometri, persamaan trigonometri. Tonton terus video ini apabila ada ketidakpahaman, ulang terus sampai kalian yakin betul bisa. Nanti baru kalian kerjakan tugas dari guru kalian dan lanjutkan video berikutnya untuk bentuk-bentuk yang lebih rumit tingkat kesulitannya. Sekian dari saya, jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe dulu. Like and share dan berikan komentarnya jika ada ketidakpahaman di menit keberapa dan nomor berapa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.